Ada kalanya kita bangun, tapi tak tahu lagi untuk apa. Mata terbuka, tapi hati tetap kosong. Belum sempat mengucap syukur, pikiran sudah penuh oleh beban. Target hidup, tagihan kerjaan, semua datang memburu bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Tapi, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hati dan jiwa sahabat udara saat ini? Terima kasih telah bersama kami di udara yang sunyi namun penuh makna. Dalam beberapa menit ke depan, aku ingin membawamu menyelami satu cerita yang mungkin sedang mencerminkan hatimu. Tenang, dengarkan perlahan. Kisah ini tidak akan menggurui, tapi mungkin menyentuh sisi terdalam dari jiwamu. Apakah kamu pernah berpikir kalau detik ini kamu masih bisa bernapas? Itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa kamu masih dipilih. Kisah ini dikenal dalam 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan jika ada sedikit perbedaan dalam penyampaian, kami sampaikan dengan satu niat, mengambil pelajaran dari kesabaran dan keimanan. Namanya Ayub. Dalam Islam dia seorang nabi. Dalam Kristen dikenal sebagai Job, hamba Tuhan yang saleh. Dalam Yahudi disebut Iov, orang benar yang diuji. Meskipun berbeda kitab, kisahnya satu suara, tentang manusia yang diuji habis-habisan, tapi tak kehilangan iman. Bayangkan, dalam semalam kamu kehilangan semua yang kamu cintai. Harta yang kamu kumpulkan bertahun-tahun, hilang dalam hitungan hari. Anak-anakmu, satu persatu berpulang. Tubuhmu yang dulunya kuat dan sehat, kini lemah, penuh luka, bernanah, bau, dan menyakitkan. Ayub kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah sakit di kulitnya, melainkan sepinya. Teman-teman datang, tidak untuk menghibur, tapi untuk menyalahkan. Kamu pasti pernah berbuat dosa besar, kata mereka. Istrinya menangis, lalu pergi meninggalkannya. Ayub ditinggalkan, di dalam sakit, dalam lumpur, dalam malam-malam panjang yang hening dan sunyi. Bayangkan duduk di tanah, tanpa rumah, tanpa pelukan. Hanya suara angin dan rasa nyeri yang menyambut pagi. Tapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tidak memberontak, tidak mengutuk, tidak protes. Dia hanya diam, menunduk, dan berserah. Di tengah kehancuran itu, Ayub tidak merintih panjang, tidak berteriak, tidak menuntut. Ia hanya berdoa dalam suara yang lirih, dari hati yang tulus, meski tubuhnya tak lagi utuh. Doanya pendek, tapi cukup untuk mengguncang langit. Hei, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-Anbiya 83. Tidak ada protes, tidak ada keluhan, hanya pengakuan bahwa ia lemah, dan Tuhan tetap Maha Penyayang. Dan saat itulah langit merespon. Tuhan tidak menunggu suara keras. Tuhan tidak butuh air mata berlebih. Tuhan hanya menanti satu hal, keikhlasan. Ketika itu datang, segalanya berubah. Tubuh Ayub disembuhkan. Tanah di bawahnya menjadi segar. Harta kembali, anak-anak dikaruniakan. Hidupnya pulih, bahkan lebih dari sebelumnya. Karena Ayub tidak menyerah, karena Ayub tidak menggugat, karena Ayub tetap bersyukur, maka Tuhan gantikan semua dengan yang lebih besar, dengan yang lebih baik. Sekarang, lihat dirimu. Mungkin kamu tidak sedang kehilangan harta, tapi kamu kehilangan arah. Mungkin bukan anakmu yang meninggal, tapi harapanmu yang terkubur. Mungkin tubuhmu sehat, tapi jiwamu sakit. Lalu kamu bertanya dalam hati, apakah aku sanggup terus begini? Dengarkan ini, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang dibenci. Kamu sedang diproses. Setiap luka bukan sia-sia. Setiap yang rasa hancur bukan akhir cerita. Karena jika Ayub bisa bertahan, kamu pun bisa. Jika dia mampu melewati malam tergelapnya, maka kita pun bisa sampai fajar. Mungkin kita merasa semuanya sudah terlalu hancur, terlalu dalam, terlalu gelap. Tapi tidak, justru dari reruntuhan itu, Tuhan sedang membentuk ulang diri. Dan bisa jadi saat semua orang pergi, Tuhan sedang memanggil untuk lebih dekat. Lihat napas kita hari ini. Rasakan detak jantung. Itu bukan kebetulan, itu bukan sisa. Itu adalah tanda bahwa kita masih dipilih. Maka jangan anggap remeh bangun tidur, karena itu bukan rutinitas. Itu adalah peringatan halus dari langit. Aku belum menyerah padamu. Dan jika kita mau bertahan, bersyukur, seperti Ayub, maka percayalah, kan ada hari di mana kita tersenyum lagi. Hari di mana luka berubah menjadi cahaya. Hari di mana kita berkata dalam hati, ternyata semua ini
memang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangkitkan.